Sejak awal perjalanan evolusi kesadaran manusia, jauh sebelum alfabet ditemukan, sebelum kota-kota megah muncul, manusia telah berdiri di bawah bentangan kosmos dengan perasaan primordial yang identik, kekaguman dan ketakutan. Gugusan bintang bersinar dalam keteraturan misterius. Bulan berganti fase dengan presisi kosmik. Matahari terbit dan tenggelam menghidupkan sekaligus merenggut kehidupan. Semesta tampak seperti panggung megah yang dikuasai kekuatan transenden yang melampaui daya pikir. Dari guntur yang meruntuhkan pepohonan hingga hujan yang menumbuhkan kehidupan, dari kelahiran yang menggetarkan hingga kematian yang membungkam, lahirlah pertanyaan eksistensial. Siapakah pengatur realitas ini? Dari tanya yang purba itu muncul bentuk awal spiritualitas. Manusia menari mengitari api, melukis simbol-simbol sakral di dinding gua, mempersembahkan kurban demi keselamatan. Semua ritual itu berakar pada satu kerinduan universal, menemukan makna di balik misteri dan menjalin hubungan dengan kekuatan transenden. Seiring waktu, kerinduan ini bertransformasi menjadi konsep yang kini kita sebut Tuhan, meski wujudnya terus berubah mengikuti konteks psikologis, sosial, dan intelektual zaman. Ironisnya, ketika manusia mencoba menelusuri sejarah gagasan Tuhan, sering muncul resistensi. Pertanyaan filosofis dianggap tabu, padahal bertanya adalah inti pencarian kebenaran. Karen Armstrong dalam karya monumentalnya A History of God melacak metamorfosis gagasan ketuhanan selama ribuan tahun. Dari kosmologi Mesopotamia hingga pengumuman dramatis Nietzsche bahwa Tuhan telah mati. Setiap konsep ketuhanan sesungguhnya adalah refleksi dari psike manusia. Ketakutan, harapan, dan pencarian makna terdalam. Pada awal peradaban, sebelum agama terstruktur, manusia hidup di bawah ancaman alam. Badai meluluh lantakan panen, kekeringan memusnahkan komunitas, kelahiran dipandang sakral, dan kematian misteri eksistensial. Dewa-dewi lahir untuk memaknai kekuatan alam. Sumeria menyembah An, Enlil, dan Inanna. Mesir mengenal Ra, Osiris, dan Isis. Para dewa kala itu bukan makhluk sempurna. Mereka murka, cemburu, bersaing sebagaimana alam yang mereka personifikasikan. Dalam dunia ini yang sakral dan profan menyatu, realitas dan mitos berjalin erat. Namun seiring kompleksitas masyarakat meningkat, muncul pertanyaan radikal. Mungkinkah seluruh realitas ini tunduk pada satu prinsip tertinggi, bukan sekadar kumpulan entitas kosmik lokal? Pertanyaan inilah benih awal monoteisme. Di tengah politeisme kuno, bangsa Israel membawa gagasan revolusioner, satu Tuhan, Yahweh. Pada mulanya Yahweh hanyalah dewa pelindung suku, namun pengalaman sejarah terutama pembuangan ke Babel mengubahnya. Kehancuran bangsa justru menjadi pijakan transformasi. Yahweh bukan sekadar dewa lokal, tetapi Tuhan universal, pengatur sejarah semua bangsa. Pada fase ini, monoteisme mencapai bentuk awalnya. Tuhan sebagai sumber moralitas, etika, dan sejarah. Interaksi lintas budaya memperkaya teologi Yahudi. Dari Persia masuk gagasan kosmis dualisme Zoroastrianisme. Dari Yunani masuk filsafat Plato dan Aristoteles yang menuntun pada konsep Tuhan yang lebih rasional dan metafisik. Tuhan tidak lagi hanya sosok personal tetapi juga prinsip kosmis universal. Dari fondasi inilah agama Kristen lahir. Yesus dari Nazaret hadir sebagai pengajar spiritual, namun pengikutnya melihatnya sebagai logos ilahi yang menjelma. Kematian Yesus bukan dipahami sebagai kekalahan, melainkan misteri kosmik pembaruan. Namun muncul dilema metafisik. Bagaimana Tuhan yang transenden dapat menjadi manusia dan menderita? Perdebatan panjang melahirkan Konsili Nisea 325 Masehi dan doktrin Trinitas, satu hakikat ilahi, tiga persona. Trinitas menghadirkan Tuhan yang transenden sekaligus imanen, agung sekaligus penuh kasih, berdaulat namun rela berkorban. Konsep ini menjadi pembeda radikal dalam sejarah gagasan ketuhanan. Abad ke-7 di Jazirah Arab, di tengah politeisme dan struktur kesukuan yang kental, Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Islam membawa penegasan absolut monoteisme. Tauhid, Allah yang esa, mutlak, tidak menyerupai apapun. Namun keagungan Allah diiringi kedekatan eksistensial, lebih dekat dari urat leher. Tauhid melahirkan era keemasan peradaban.
Baghdad dan Andalusia menjadi pusat ilmu dan spiritualitas. Ibnu Sina menjelaskan Tuhan sebagai wajib al-wujud, eksistensi niscaya. Ibnu Rushd menjembatani rasio dan wahyu. Para sufi seperti Rumi menyulap teologi menjadi ekstase cinta ilahi. Dalam tradisi Islam, Tuhan adalah Jalal, keagungan, dan Jamal, keindahan. Namun rasionalitas terus berkembang. Aristoteles mengembangkan konsep unmoved mover, Plotinus berbicara tentang yang esa, Ibnu Sina tentang eksistensi niscaya. Al-Ghazali menegaskan keterbatasan logika, sementara Thomas Aquinas di barat mencipta 5 argumen keberadaan Tuhan. Tuhan para filsuf rasional ini sering terasa abstrak, lebih merupakan prinsip metafisika daripada kehadiran spiritual. Karena itu kaum mistikus bangkit. Tuhan harus dialami, bukan hanya dipikirkan. Mistisisme Yahudi, Kabbalah, Kristen, Meister Eckhart, dan Islam, Sufi, menggambarkan pengalaman peleburan ego dalam kehadiran ilahi. Tuhan mistik adalah Tuhan yang intim, hangat, hidup. Memasuki abad ke-16, Reformasi Protestan mengubah lanskap keagamaan Kristen. Martin Luther menegaskan bahwa keselamatan melalui iman personal, bukan institusi gereja. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi langsung, melahirkan dinamika spiritual baru namun juga konflik. Dalam dunia Islam, gerakan purifikasi muncul menuntut kembali kepada tauhid murni. Tuhan di era ini menjadi sangat personal, namun juga menjadi pusat perpecahan sosial. Abad ke-17 dan 18 membawa revolusi ilmiah dan pencerahan. Galileo mengarahkan teleskopnya ke langit. Newton menjelaskan hukum gravitasi. Alam kini dibaca sebagai sistem rasional, bukan misteri sakral. Tuhan mulai dipahami sebagai Deus Otiosus, pencipta yang menarik diri dari dunia. Konsep yang dikenal sebagai deisme. Tuhan adalah pembuat jam kosmik, namun tidak lagi campur tangan. Semakin sains menjelaskan fenomena, semakin Tuhan menjauh dari narasi kosmik. Lalu datang abad ke-19. Friedrich Nietzsche menyatakan, Tuhan telah mati. Bukan pembunuhan literal, tetapi lenyapnya otoritas moral metafisik dalam modernitas. Rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan sekularisme mencabut akar teologis dari moralitas dan makna hidup. Manusia berdiri di tepi jurang nihilisme. Jika Tuhan tidak lagi menjadi fondasi nilai, adakah makna yang tersisa? Karen Armstrong menutup pemikiran historisnya dengan pertanyaan, apakah Tuhan punya masa depan? Meski banyak orang meninggalkan agama formal, pencarian spiritual tak pernah mati. Sebagian menggali psikologi Jungian dan memandang Tuhan sebagai arketipe psikis. Sebagian menemukan transendensi dalam kosmologi modern. Sebagian kembali pada praktik kontemplatif seperti meditasi dan mindfulness. Armstrong menegaskan kegagalan agama modern ketika berusaha mengubah Tuhan yang misterius menjadi dogma kaku yang sering melegitimasi kekerasan. Tuhan masa depan mungkin bukan Tuhan perang atau institusi, melainkan simbol etika, cinta, dan keterhubungan universal, representasi transendensi yang inklusif dan menyatukan. Sejarah Tuhan sesungguhnya adalah sejarah manusia dalam mengenal keilahian yang satu. Setiap zaman membangun bayangan tentangnya sesuai kedewasaan jiwanya. Tuhan alam liar, Tuhan perang, Tuhan kasih, Tuhan akal, hingga Tuhan yang dianggap tiada oleh manusia modern. Namun di balik segala perubahan bentuk dan persepsi itu, tetap ada satu hakikat yang tidak berubah, kesadaran bahwa di atas segala simbol dan konsep, ada sumber tunggal yang menyalakan seluruh cahaya keberadaan. Sebagaimana firman Allah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Maka perjalanan spiritual manusia bukanlah penciptaan Tuhan menurut pikirannya, melainkan perjalanan kembali menuju asal cahaya yang melahirkannya. Dalam diam dan pencarian yang panjang, manusia akhirnya menyadari, Tuhan bukan sekadar refleksi dalam cermin jiwanya, melainkan cermin itu sendiri, yang memantulkan bayangan segala sesuatu, namun tetap tunggal dalam keabadiannya.